kepada Engkau. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami berserah di dalam kekuatan Engkau. Engkau yang berperang di depan kami dan Engkau memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Bapa, Engkau beracara pada sore hari ini. Singkapkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kemerdekaan itu kami bisa peroleh. Dan apa yang menjadi peperangan kami pada bulan ini, Tuhan, Engkau firman-Mu mengatakan Engkau berperang di depan kami dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Setiap kami yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat sore, shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, I'm so excited untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, karena firman ini sungguh bekerja di dalam hidup saya, hidup kami. Kita akan belajar dari 2 Tawarik 20 ayat 12 sampai 15. Kalau saudara memberi judul, terobosan melampaui batas manusia. Saudara pernah enggak mengalami situasi di mana masalah datang bertubi-tubi? Merasa terkepung dan saudara merasa tidak berdaya untuk menghadapi masalah tersebut. Saudara ngalami hal itu? Atau kok cuma saya aja? Apakah itu dalam kesehatan, keuangan, hubungan? Semuanya tampak seperti pasukan besar yang datang menyerang saudara dari berbagai arah. Di saat seperti itu kita sering bertanya, apa ya yang harus saya lakukan sekarang? Atau mungkin kita mengatakan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Inilah yang dialami oleh Raja Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20. Ia mendapat kabar pasukan besar datang menyerang Yehuda. Ayat 1-2, Bani Moab, Bani Amon, sepasukan orang Menum datang untuk berperang melawan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, Edom, menyerang Yosafat. Dan sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yaitu En-Gedi. Ibaratnya ini bahwa musuh itu sudah ada di depan pintu. Musuh itu ada di depan mata saudara. Sebagai raja, Yosafat ini punya kekuatan militer. Punya prajurit-prajurit dan para pejuang yang gagah perkasa. Saudara bisa lihat di 2 Tawarik 17. Tapi dengar, Yosafat tidak mengandalkan itu semua terlebih dahulu. Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab mencatat di ayat 3. Dia takut waktu dia mendengar ada satu koalisi pasukan yang mau menyerang dia. Pasukan yang besar. Dia takut. Lalu memutuskan hatinya untuk mencari Tuhan. Dan mengajak seluruh rakyat berpuasa dan berdoa. Mereka berkumpul untuk minta pertolongan dari Tuhan. Itu di ayat 3 dan 4. Rupanya saudara, Yosafat pernah suatu saat diajak berperang di Tawarik 18. Diajak berperang bersama Ahab. Dan apa yang dia lakukan pertama? Dia mencari terlebih dahulu petunjuk firman Tuhan. Dan minta petunjuk para nabi. Minta petunjuk nabi. Nabi Mika. Saudara harus mengerti. Ada nabi-nabi palsu. Jangan terkecoh. Ya, jadi Yosafat ngerti kepada nabi siapa yang dia harus meminta nasihatnya. Melalui Yosafat kita bisa belajar bagaimana pada saat kita menghadapi ancaman. Bagaimana pada saat kita menghadapi ketakutan. Atau bahkan ketidakpastian hidup ini. Mari kita belajar sama-sama dari ayat 12 sampai 15. Kalau saudara punya Alkitab, boleh saudara lihat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka.
Lalu Yesiel bin Sakaria bin Benaya bin Yel bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dikuasai roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ia berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bikadianya, ketika umat Allah menghadapi krisis, kita bisa ganti kata-katanya ya, personal, lebih personal. Ketika saya menghadapi krisis yang melampaui segala kemampuan saya, doa dan puasa yang berpusat pada Allah membuka jalan bagi terobosan iman. Karena peperangan itu sepenuhnya milik Allah. Amin. Kita akan belajar 3 prinsip. Prinsip pertama, terobosan iman dimulai dari pengakuan ketidakberdayaan di hadapan Allah. Ayat 12. Ya Allah, kami tidak Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dia tidak hanya stop, kami tidak punya kekuatan, kami tidak tahu, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Apa pengakuan ketidakberdayaan itu? Yosafat mau mengatakan bahwa pada saat kita mengaku jujur di hadapan Tuhan bahwa saya tidak berdaya, disitulah terletak awal kemenangan kita. Karena Allah bekerja melalui kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, jangan malu, jangan takut untuk mengakui saudara tidak berdaya, saudara tidak mampu. Terus dia katakan lagi, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dia bingung. Saya nggak tahu nih, Tuhan bingung. Gelap. Bukan pasif, tapi sikap kerendahan hati yang sesungguhnya. Saya tidak berdaya, saya tidak mampu, saya panik. It's okay waktu saudara jujur di hadapan Tuhan. Dan ajaibnya di sini dikatakan firman Tuhan, tetapi mata kami tertuju kepada. Bahasa aslinya dia mengatakan ada pengalihan fokus. Bukan fokus kepada masalah yang besar itu, tetapi kita fokus kepada Allah yang sanggup memberikan kemenangan kepada setiap saudara dan saya. Jadi langkah pertama untuk menuju terobosan, dari panik kita berpindah kepada fokus kepada Allah. Dari yang kita mengatakan aku harus sanggup, kita beralih jujur mengakui aku tidak sanggup. Dan mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi musuh yang besar, langkah pertama menuju terobosan. Jangan terlebih dahulu atur strategi, bikin planning A, planning B. Tapi kita mengakui kelemahan total kita dan mengarahkan seluruh pandangan kita hanya kepada Allah. Di ayat 3, Yosafat mengatakan dia mengajak seluruh jemaah ya untuk berpuasa. Nah, berpuasa ini adalah cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan untuk manipulasi Tuhan. Bukan untuk nodong Tuhan. Tuhan, aku udah puasa nih. Enggak. Tapi berpuasa adalah sarana atau cara kita merendahkan diri kita karena tubuh kita, fisik kita lemah. Saya 2 minggu puasa ada sesuatu. Saya 2 minggu puasa, godaannya ada banyak pula lagi makanan di rumah kan. Tapi saya harus salibkan saya punya kedagingan untuk mencapai hal yang lebih mulia daripada Tuhan.
Jadi doa dan puasa itu bukan formula magis, ya, tapi puasa itu cara kita untuk sarana penyerahan total kita. Kedua, prinsip yang kedua yang kita bisa belajar, terobosan iman dialami dalam persekutuan umat yang bersatu menanti di hadirat Tuhan. Ayat 13 dikatakan, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Seluruh Yehuda, ada kesatuan korporat, ada kesatuan jemaat. Semua orang tanpa terkecuali datang kepada Tuhan bersama-sama. Bukan hanya pemimpin rohani, bukan hanya pendoa, tapi dikatakan seluruh Yehuda. Pria, wanita, bahkan anak-anak. Kalau saudara kita menghadapi masalah besar, ajak seluruh komunitas iman mencari Tuhan bersama-sama melalui doa dan puasa. Penantian aktif dikatakan berdiri di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya berdiri secara pasif, tapi ini adalah penantian secara aktif. Asal katanya ya, omedim, menunjukkan bagaimana menunggu Tuhan dengan sikap yang siaga. Siaga yang sikap siap. Bukan pasrah tanpa melakukan apa-apa. Kita tidak panik, tetapi juga tidak menyerah. Tetapi waktu kita berdiri menantikan Tuhan dengan iman dan kesiagaan. Dikatakan ayat 13-nya itu dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak. Zaman itu istri dan anak-anak itu adalah kaum yang lemah, rentan. Ya. Tetapi Yosafat tidak takut untuk mengajak anak-anak, para istri, perempuan-perempuan, wanita-wanita untuk ikut berdoa dan berpuasa. Dia mau mengatakan seperti ini, bahwa dia tidak menyembunyikan kelemahannya pada saat datang di hadapan Tuhan. Justru mereka mau berkata seperti ini, kami lemah, kami butuh Engkau. Dan itulah tindakan iman. Justru ketika kita mengakui kelemahan, disitulah Tuhan bekerja dengan kuasanya. Langkah praktis menuju terobosan, jangan berperang sendirian. Senggol kiri kananmu. Jangan berperang sendirian. Jangan berperang sendirian. Saudara berada di dalam jemaat ini, saudara punya komunitas ya untuk mensupport saudara berperang untuk melawan setiap persoalan hidup saudara. Tahun 2022 saya punya masalah, punya satu kebutuhan. Saya tiap tahun tuh kumpulin tim doa saya. Saat ini yang masih ada nih Ibu Rina, ada Ibu Joyce. Kumpul di rumah. Biasa acara Natal yang tertunda. Jadi Januari kita bikin. Hari Rabu saya ingatnya kita kumpul 6 orang. Udah sharing. Saya ajukan, saya bawa kebutuhan saya. Sekian amount saya butuh. Ada teman bilang begini, Kak saya minta certain amount ya A misalnya. Teman ada satu, Kak minta aja lebih. Jadi mungkin A++. Enggak, saya butuhnya sekian. Saudara tahu, hari Rabu kita doa, hari Kamis langsung ada jawabannya. Jangan berperang sendirian Bapak Ibu. Bawa beban saudara kepada orang-orang. Bukan juga, saya tidak mengajarkan doa di telinga orang. Oke? Enggak. Kita naikkan permohonan kita di hadapan Tuhan, tetapi kita butuh komunitas atau orang lain untuk mendukung kebutuhan saudara. Dan right away, Rabu saya doa, kami doa, Kamisnya Tuhan jawab. Dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Prinsip ketiga, terobosan iman dianugerahkan melalui firman Allah yang disampaikan oleh Roh-Nya.
Ayat 14-15 dikatakan, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matania, orang Lewi dari Bani Asaf, dikuasai oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ia berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Pada saat mereka berkumpul, seorang Lewi dari Bani Asaf dikuasai, Yahasiel dikuasai roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat ini mau mengatakan bahwa Tuhan yang punya inisiatif untuk menjawab doa saudara. Pada saat kita berdoa bersama, roh Tuhan turun dan berbicara melalui Yahasiel ini. Tuhan tidak diam ketika umatnya mencari Dia. Jawabannya ada di tengah-tengah jemaah persekutuan umat yang berdoa. Yang berikutnya dikatakan, beginilah firman Tuhan. Pada saat kita berkumpul bersama atau saudara berdoa, saudara harus mendapatkan firman Tuhan. Amin. Bukan kata-kata motivasi, bukan kata-kata baik, bukan. Tetapi waktu kita berdoa, saudara harus peka mendengar suara Tuhan atau mendapatkan firman Tuhan dalam situasi ini yang saudara alami saat ini. Tidak hanya comot, oh Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Yes, tetapi apakah firman tersebut berlaku enggak pada saat ini di saat saudara mengalami masalah? Ini yang selalu kita salah di dalam berdoa. Kita mencomot aja firman Tuhan. Betul itu firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang saudara dapatkan itu fit untuk masalah saudara pada saat ini juga? Ada amin. Saudara mesti mengerti bagaimana mendapatkan firman itu dan menempatkan dalam situasi saudara sehingga saudara akan mengalami terobosan itu. Firman Tuhan mengusir ketakutan. Firman Tuhan antidot daripada ketakutan kita. Karena dikatakan, jangan takut. Jangan kecut hati. Dan pertempuran itu adalah milik Tuhan. Saya selalu punya one word every year. One word itu seperti tema di dalam hidup saya setiap tahun. Ya saya udah gak tahu berapa lama itu. Tapi tahun ini my one word is breakthrough. Terobosan. Dan luar biasanya my husband, temanya jemaat tahun ini itu adalah temanya terobosan. Terus disuruh ada listnya nih, you mau khotbah yang mana? Saya lihat saya gak jauh-jauh lah dari saya punya panggilan, doa puasa. Jadi saya pelajari 2 Tawarik 20, saya udah punya contoh-contoh dalam firman Tuhan mengenai terobosan. Daniel, Yusuf ya. Terus waktu Pak Markus bagikan kamu, oke saya ambil ini. 2 Tawarik 20 ini. Bapak Ibu, kita bisa punya firman Tuhan. Saudara bisa pintar teologi saudara. Saudara bisa punya banyak pengetahuan. Tapi yang paling penting, bagaimana saudara hidupi firman Tuhan itu. Dan saudara menjadi pelaku firman. Amin. Itu yang membuat saudara berbeda. Jadi tahun ini pun juga Pak Markus banyak kali keluarnya. Januari ke Surabaya, Februari ke Belanda, ya kan? Tapi dia mensupport apa yang pergumulan kami. Kita masalah ini besar, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kita
bekerja, mencari yang apa yang kita butuhkan. Pak Markus, saya tidak protes, kamu pergi aja melayani, but dia selalu mendukung, oke kita mau pergi sini nyari, mau pergi ke sini nyari, pergi ke sini lihat. Dan setiap yang kita cari tidak kena di hati. Ada satu yang saya suka, yang kena di hati, tetapi tidak sesuai dengan apa yang orang tersebut mau. Puji Tuhan waktu Natal ada Ibu Helen kasih saya ornamen dari Pamela. Oh ini Bu, oh oke, saya imani itu. Dan saya cari warna itu Ibu Helen. Jadi saya lagi appeal, akhirnya saya melangkah dengan iman, appeal sama orang tersebut. Dari yang tidak bisa, saya appeal dulu, belum langsung dapat jawabannya. Oke Bu, saya mengerti, oke. Jadi waktu saya mulai, orang ini appeal kan tidak boleh dulu ya. Terus ada satu adiknya ngomong, Bu hubungin deh kakak saya katanya. Oke, saya hubungin hari Seninnya. Saya udah puasa 1 minggu sebelumnya Bapak Ibu. Hari Seninnya saya berbicara sama orang tersebut. Dan orang tersebut sepertinya memberikan saya pengharapan. Saya langsung hubungi Ibu Rina, Ibu Joy, saya bikin grup tim doa syafaat. Saya kasih tahu saya punya beban. Dan mereka bilang saya akan berpuasa juga bersama-sama. Ada beberapa teman, ada Ibu Esra, ada Ibu Nila. Tapi Ibu Esra waktu kapan datang ke rumah, dia tahu ceritanya. Ayo Bu, kita doa bersama dengan Esther. Doa bertiga. Saudara, waktu firman ini saya siapkan, hari Sabtu pagi, saya bangkit pagi-pagi, saya bilang, Tuhan Engkau katakan, Engkau berperang bagi kami. Ini bukan peperangan saya, tapi ini peperangan milik Engkau. Kalau Bapak Ibu tahu ini peperangan Tuhan, kira-kira ada enggak kemenangannya? Pasti ada. Pasti ada. Jadi saudara jangan kalau saudara mau mengalami terobosan, saudara jangan berperang di 2 Tawarik ini. Yosafat, mereka hanya melihat, mereka tidak ikut berperang. Dia melihat loh kemenangan itu datang. Dia tidak ikut berperang. Lainnya waktu Daud ya ke Tapel, dia kan yang berperang. Tapi Yosafat tidak. Jadi kalau itu Tuhan berbicara dalam hati saudara, ambil firman yang tepat. Memang situasinya gak mungkin, tidak mungkin. Di luar batas manusia. Wow, saya sungguh-sungguh terbakar, diberkati dengan apa yang firman Tuhan. Dan bukan juga suatu kebetulan. Kenapa kok Pak Markus? Dia enggak tahu kok, saya enggak tahu. You tahu enggak saya punya tema? Bagi lagi terobosan di bulan Maret. Due date-nya akhir Maret ini Bapak Ibu. Ibu Rina, aduh Bu sakit perutku Bu. Dia yang nervous, saya juga nervous. Kembali panik, yes. Takut, yes. Tidak berdaya, yes. Tidak tahu nih Tuhan mau apa. Benar-benar impossible. Yes, tapi mataku tertuju kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara jangan berperang sendirian. Jangan berperang sendirian. Jangan berperang sendirian. Jangan berperang sendirian. Share beban saudara, pergumulan saudara. Dan kembali begini, ini yang saya dapatkan. Saudara boleh share beban saudara kepada orang lain, tetapi jangan dia yang berperang. Oke? Saudara istilahnya ini yang berperang di depan, mereka-mereka ini yang mensupport saudara. Ingat kembali, saudara jangan titip doa di orang lain. Mereka ini support system dalam pergumulan saudara. Tuhan tadi bilang Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan yang terbaik kepada setiap saudara dan saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau Tuhan bekerja melakukan terobosan itu dalam hidup saya, hidup kami,
Saya percaya setiap saudara juga akan mengalami terobosan. Ada amin. Tuhan, Bapa yang kita sembah sama kok. Kita sama di hadapan Dia sebagai anak-anaknya. Amin. Tidak ada anak tiri di sini. Tinggal iman saudara. Yang saudara harus bangkitkan, percaya. Percaya kepada berita, percaya kepada keadaan, atau saudara percaya kepada firman Tuhan. Pesan saya Bapak Ibu, pertama, jujur di hadapan Tuhan untuk mengalami terobosan tersebut. Tuliskan mimpi-mimpi saudara, tuliskan apa yang menjadi pergumulan saudara. Dan bawa pergumulan saudara itu bersama-sama komunitas. I'm really thank God kepada orang-orang yang support kepada kami. Dan apa yang kami dapatkan, itu adalah mimpi kami. Persis apa yang saya mau, saya dapatkan, kami dapatkan. Waktu orang ini mengatakan setuju, jadi saya katakan begini sama dia. Dia minta jaminan, Pak, Bapak nanya jaminannya. Jaminan saya Pak, di dalam Kristus dan iman saya. Cuman dua, jaminannya di dalam Kristus dan jaminan yang satunya iman saya. Bapak sama-sama dengan saya beriman untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Mungkin kali ini ibu agamawi sekali kali ya, saya nggak tahu itu somehow itu keluar begitu. Jadi waktu saya sudah selesai bicara seperti itu, saya bilang, Bapak, Kristus dipertaruhkan di sini. Merinding Bapak Ibu saya, Kristus engkau dipertaruhkan di sini dan engkau tidak akan mempermalukan namamu sendiri. Kemuliaan hanya bagi engkau. Wow, luar biasa. Mari Bapak Ibu, tema kita pada bulan ini tidak hanya sekedar tema biasa. Tidak hanya sekedar, Bapak kita nih profetik. Dia tidak taruh sembarangan begitu. Terobosan I believe, itu dari Tuhan dan Tuhan memimpin gereja ini sedemikian rupa. Dan saya bilang, iya coba kalau saya di akhir bulan ya saya bagikan ini mengenai terobosan doa dan puasa. Lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat. Tinggal kita bagaimana percaya kepada Tuhan. Dapat firman Tuhan tersebut. Kembali saya katakan, saudara berperang di depan, tapi ada orang-orang yang berdiri di belakang saudara yang mensupport saudara. Sehingga waktu saudara menang, tidak bisa kita mengatakan, oh ini karena saya. Ini ada Ibu Joyce, ada Ibu Rina. Bagaimana sebelumnya doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Luar biasa. Apakah itu bangsa dan negara, apakah itu jemaat. Terus saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kok jawab jemaat ya? Kok jawab bangsa? Kok jawab orang lain? Mana saya punya jawaban doa Tuhan? Lebih bagus kalau saudara keberatan umpamanya nih ya, datang ke Tuhan. Kita boleh kok jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya gak mau dong. Masa cuma orang lain yang dapat jawabannya? Saya juga mau. Saya butuh hal tersebut saat ini. Dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Kita merespon firman Tuhan. Saudara mungkin mempunyai pergumulan atau ada yang saudara inginkan, saudara mengalami terobosan. What is your struggle? Apa peperangan saudara? Saya percaya apa yang terobosan yang kami alami
Tuhan juga mau saudara mengalami terobosan tersebut. Tidak ada satupun yang dilupakan oleh Tuhan. Semua kita, saudara dan saya, istimewa, berharga di mata Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, Engkau berperang. Ingat, coba saudara pikirkan satu hal aja dulu. Apa pergumulan saudara, apa peperangan saudara pada saat ini? Dan saudara ingin sekali, ingin banget mengalami terobosan masalah ini. Kalau saudara sudah dapatkan, mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Engkau berperang bagi masalahku. Apa masalah saudara? Tuhan, Engkau berperang di depanku bagi masalahku. Apa masalah saudara? Sebutkan itu. Tuhan, Engkau berperang bagi masalahku. Engkau berperang dalam keuanganku. Aku butuh sekian. Engkau berperang di dalam kebutuhan keuanganku. Engkau berperang di dalam kesehatanku. Engkau berperang melalui hubungan-hubunganku yang ada. Engkau berperang di depan kami ya Bapa. Bukan kami yang berperang, tapi Engkau yang berperang bagi kami. Engkau berperang bagi kami. Dan aku menang. Dan kemenangan untuk mendapatkan hal tersebut aku dapatkan. Karena kemenangan itu Engkau berikan kepada kami. Engkau yang berperang bagi kami. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.